Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya nggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita nggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir, yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet nggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih, mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam, kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Terus sudah anggota badannya nggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, nggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga nggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau sorban. Kamu boleh pilih yang hijau apa yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau 2 rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente nggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gue ditawarin beli yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu. Menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim
aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat. Menjilat ke sana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan solat. Di sini hanya pengertian umum, mendirikan solat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan, tidak cuma sekedar mendirikan, tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan solat, ada orang yang mendirikan solat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan solat cuma sekedar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain solat, belum mendirikan solat. Kalau mendirikan solat, selesai solat, ajaran solat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai solat, akhlak solat, ajaran solat diterjemahkan di luar solat. Itu makna aqamus shalah. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka
baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat ria. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100.000, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk ria, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya nggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. 2. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Naim. Surga Naim. Naim mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa Jannatun Naim. Surga Naim namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Naim ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, sampai membleh ke bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat
semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita, jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak, mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga naim atau jannatun naim. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbih, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatadhakkarun. Lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan. Antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan darul muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga maqamul amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.